pengendalian hama dan penyakit serta mampu menjelaskan penanganan panen, cengkeh dan lada ya. Dan seterusnya deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas petani, morfologi, syarat tubuh, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, cengkeh, pala dan membuat pembibitan cengkeh atau pala, mengidentifikasi hasil penanganan panen. Nah, itulah yang harus kita capai di dalam mata kuliah kita ini ya. Nanti kan udah bisa dibaca kira-kira apa nih ya, RPS kan. Dan ini tidak sulit, tidak banyak bentuk apa, bentuknya cuma kecil-kecil ya. Nah, yang pertama minggu pertama ini TIK-nya, kemampuan yang diharapkan itu per sekali masuk, mahasiswa mampu mengenal botani, varietas, tumbuh, manfaat, faktor yang mempengaruhi ragam bentuk produksi tanaman cengkeh dengan benar ya. Ini setiap TIK itu biasanya kita itu ada ukurannya. Ukuran itulah benar, jangan bersalahan. Itu maksudnya. Ini ukurannya agak mudah dia. Sedangkan bahan kajian materi pembelajaran mengenal tanaman cengkeh, ini botaninya, varietas ungu, manfaat cengkeh, faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi ragam cengkeh. Ini kita lihat sekarang. Pertama adalah mengenal tanaman cengkeh. Kalau kita mau mengenal tanaman cengkeh, maka kita mulai dari botani. Nah, kalau botani ini yang pertama ada di dalam botani itu yang dipelajari di situ. Pertama kan biologi, sudah itu botani. Nah, di dalam botani itu yang dipelajari ada masalah klasifikasi. Yang kedua klasifikasi dulu. Kalau termasuk di dalam botani itu ya, itu yang pertama adalah klasifikasi, anatomi dan morfologi ya. Mengerti maksud dengar apa yang saya bilang? Halo? Dengar Pak. Dengar Pak. Jadi sekarang lihat dulu di sinonimnya, klasifikasi ini tanaman cengkeh itu kelasnya adalah atau kita itu artinya berkepik. Wah ya, kita masuk saja langsung ke jenisnya di sini. Eugenia Epomatica oka. Nama umum atau nama dagang namanya cengkeh ya. Nama daerahnya di Sumatera. Miu lawang atau gayo, bunga lawang, batak, sumbe, daro. Nah, ini dan lain-lain. Ini nanti dibaca sendiri aja. Kalau di Jawa namanya cengkeh atau Sunda cengkeh ya. Bali cengkeh juga. Kalimantan cangkeh. Nusa Tenggara cangkeh bima. Nah, ini deskripsinya cengkeh. Termasuk jenis tumbuhan perdu yang dapat memiliki batang pohon besar dan berkayu keras, mampu bertahan hidup puluhan bahkan sampai
ratusan tahun, tingginya dapat mencapai 20 sampai 30 meter. Nah, cengkeh itu tanamannya besar ya, sampai 30 meter dia. Sampai 30 meter. Dan ini cara belajar yang harus kita pelajari. Yang pertama ini adalah botaninya tadi. Kalau botani itu terklasifikasi botani sama morfologinya. Morfologinya perlu kita perhatikan itu adalah bentuk tanaman. Ada yang panjangnya ke atas, ada yang melebar, ada yang bentuk lain. Itu bisa kita bedakan antara satu varietas cengkeh dengan cengkeh yang lain. Ya, manfaat cengkeh itu untuk macam-macam ya. Bisa untuk makanan atau bahan rempah-rempah. Kecantikan mungkin juga. Dan selanjutnya faktor yang mempengaruhi ragam bentuk cengkeh. Ini faktor ini ada yang mempengaruhi itu tempatnya juga mempengaruhi ya. Kalau dia di dataran rendah itu mungkin agak beda cengkehnya dengan dataran tinggi. Kalau kita dijemur langsung di matahari agak beda dengan yang tidak dijemur. Nah, itu kira-kira yang membedakan antara lain. Nah, ini secara ringkas ini langsung kita habiskan ini semua. Kita kurang lebih 40 menit. Nah, kita lihat yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan syarat pertumbuhan, penanaman, pemeliharaan tanaman, aspek perubutan dengan benar. Ini syarat tumbuh cengkeh yang perlu kita perhatikan. Bisa kita lihat kan sini di begini. Yang pertama adalah membahas sebagai syarat tumbuh cengkeh. Yang pertama kita perhatikan adalah masalah iklim. Ini daerah yang ideal untuk lokasi kebun pembibitan kebun cengkeh. Syarat pertumbuhan tanaman cengkeh. Yang pertama, tanaman tumbuh optimal pada 300 sampai 600 dBl dari permukaan laut ya, dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius dan curah hujan yang dikehendaki 1.500 sampai 4.500 mm per tahun. Yang kedua, tanah gembur dengan dalam suluk minimal 2 meter, tidak berpadas, dengan pH optimal 5,5 sampai 6,5, tanah jenis bentosol, andosol, dan fosfolik merah, baik untuk dijadikan perkebunan cengkeh. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ini adalah
sebelum tanah. Kalau dia nanti sudah 1 meter sampai kena air, nah itu yang menyebabkan akar dari cengkeh menjadi busuk. Harus diperhatikan 2 meter ya, tidak berpanas, maksudnya tidak keras dia di bawah. Dan pH-nya 5,5 sampai 6,5. Itu yang perlu kita perhatikan. Hingga sekarang ini petani cengkeh kita juga berlomba menanam cengkeh jenis Zanzibar sekarang yang dianggap paling bagus ya, yang dianggap sebagai cengkeh kualitas terbaik yang juga sudah diteliti memiliki daya adaptasi terbaik di lingkungan manapun seperti berikut ini. Tanahnya tadi minimal 1,5 meter, berapa ya? 1,5 meter sebelumnya. Yang kedua, keasaman tanah pH-nya optimum berkisar 5,5-6,5. Ini Zanzibar ya. Besarnya curah hujan optimal 1.500-2.500 mm per tahun, dan bulan kering kurang dari 2 bulan. Suhu 20 sampai 25 sampai 34. Kelembapan 80 sampai 90%. Ketika tempat optimal bagi pertumbuhan tanaman cengkeh berkisar 200 sampai 600 meter. Nanti coba kalau datang ke pustaka, coba dilihat di perpustakaan bukunya. Ini yang tidak payah-payah. Nama bukunya adalah Pedoman bertanam cengkeh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penanaman. Penanaman jarak tanamnya 60 kali 60 kali 60 cm atau 80 kali 80 dan 80 kali 80 kali 60. Itu kira-kira jarak tanam yang digunakan ya. Selang waktu 2 minggu sampai 1 bulan sebelum tanam diberi pupuk kandang sebanyak 5 sampai 10 kg per pohon. Untuk mengatur kelebihan air dibuat saluran drainase yang cukup. Nah, ini harus betul-betul kita kalau menanam cengkeh ini. Yang pertama harus jangan sampai terbenam ya, dan itu di bawah akarnya jangan sampai tersangkut. Ini kalau Zanzibar ini 1,5 meter ya per bulan kan. Kalau terkena jadi busuk akarnya. Jarak tanam yang biasa digunakan 6 meter kali 7 meter, 238 pohon, 7 meter kali 8 meter, 178 pohon, atau 8 meter kali 8 meter, 156 pohon per hektar ya. Nah, kalau kelapa sawit kan itu sudah tahu, kita sedangkan dia hubungan segitiga dan dari 9 143 pohon per hektar. Itu jarak tanamnya. Pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman yang perlu diperhatikan di sini. Tanaman cengkeh umur 1 sampai 5 tahun merupakan periode yang kritis. Sekitar 10-30% tanaman yang telah ditanam dapat mengalami kematian ataupun diganti, disulap karena berbagai sebab seperti ada penyakit, kekeringan, kalah bersaing dengan guna atau penyebab lainnya. Nah, itu disulap terus supaya bagus dia. Dan selanjutnya penggemburan tanah di sekeliling tanaman di daerah sekitar perakaran cangkul-cangkul, digemburkan maksudnya ya,
Selanjutnya gulma alang-alang harus dibersihkan sampai akar-akarnya dengan catu garpu atau dengan penyemprotan herbisida. Nah, ini kalau dia masih kecil perlu diatur naungan, dikasih atap ya. Ini pada stadium awal pertumbuhan tanaman cengkeh memerlukan naungan cukup berupa naungan buatan sementara. Naungan buatan diadakan maksimal untuk 2 periode musim kemarau setelah pemanenan. Itu tadi pemilihan tanaman. Aspek pemupukan. Ini pemupukan coba nanti diperhatikan. Di sini ada tabelnya. Posisi ini pemupukan dengan pupuk organik dan tanaman untuk tanaman cengkeh. Ini ada tabelnya. Dan nanti dilihat di bukunya ya. Saya baca sepintas. Umur tanaman 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5 sampai 9 tahun. Pupuk butiran kilogram per pohon per tahun ada urea, TSP, KCl, Gesrin. Nah, di sini tahun pertama 0,06, TSP-nya 0,045, KCl 0,035, Gesrin-nya 0,035. Sedangkan pupuk tablet PMLT kilogram per hektar per tahun 0,02. Itu dia keterangannya kira. Ada yang kurang jelas atau kurang dengar? Halo? Iya Pak. Di boleh Pak, 14. Pak. Nah, tapi jelas lagi dibaca di bukunya ya. Pertama ya. Itu syarat tumbuh tadi sudah, penanaman, pemeliharaan tanaman, aspek pemupukan. Syarat tumbuhnya tadi itu yang paling apa ya? Paling penting ya. Jangan sampai dia suluk tanahnya 1 meter ke bawah kan gitu. Yang kedua, penanamannya, jarak tanamannya perlu diperhatikan, itu bermacam-macam. Ada 156 per pokok, 156 pokok per hektar. Pemeliharaan tanaman itu tadi yang perlu digempurkan, aspek pemupukan ada datanya, dilihat terus dan dipupuk, dijalankan. Itu yang perlu. Kalau kita biasanya menjalankan apa yang telah direncanakan orang, kita buat begitu, mudah-mudahan bagus. Jangan kita lihat nanti tanaman kita subur-subur, pupuknya tidak menentu, tidak kita pupuk. Kalau pemupuk itu terus, apa yang tertulis di situ kita ikuti terus. Biasanya itu mudah tanaman. Mudah-mudahan bagus tanaman kita itu. Kalau dikelangi 1 kali, dia akan tanamannya kurang subur dia jadikan. Kita tidak rasakan, nampaknya lama-lama jadi dia kurang subur. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas materi hama cengkeh. Hama cengkeh ya. Ada pertanyaan selanjutnya itu. Yang materi syarat tubuh cengkeh sama mengenal tanaman, membahas materi sama tanaman cengkeh, mengenal tanaman cengkeh. Halo? Iya Pak. Ya Pak. Apa yang perlu dijelaskan? Pak, izin tanya Pak. Ya. Apa perbedaannya Pak tadi yang lubang tanamnya 60 kali 60 sama 80 kali 80? Apa kelebihannya dan kekurangannya masing-masing Pak? Kalau dia besar lubangnya, lebih luas akarnya kan begitu. Kalau lebih kecil lubangnya akan lebih kecil
perkembangan akarnya kan cuma lebih besar lebih bagus. Hanya saja berhubungan dengan dana kan, biaya kan. Kalau banyak uang kita bisa kita buat, kalau uang kita kurang lebih kecil kita buat. Dan biasanya itu yang perlu kalau bertani itu pupuk organik itu harus betul-betul kita perhatikan. Itu yang kurang itu sekarang ini ya. Coba kalau tanah ideal itu 5% anorganiknya. Kalau 5% itu harus tidak bisa kita ukur. Yang bisa mengukur itu yang berapa? BPTP kita bawa ke tanah kita. Beberapa persen dia bahan organiknya. Kalau udah tahu kita nanti semuanya 3%, nah yang ideal kan 5%. Supaya jadi 5% setiap 1 hektar 20 ton, itu yang perlu kita perhatikan supaya tanaman kita subur. Yang di kamar Ramang. Bagaimana? Kalau tadi ceritanya coba ditanya balik. Halo. Oh sambal. Kalau pertanyaan mengarah ke situ nampaknya sekarang ya. Kalau kita perhatikan kelapa sawit dibilang kurang hasilnya, kasih dia cangkang kelapa sawit itu. Kalau dia 1,5 truk satu pokok, kan cuma 1,43 pokok. Kalau jarak 9 kali 9. Halo. Nah, kita lanjut ke kami itu ya. Masalah membahas materi hama cengkeh. Nah, di sini pokok atau TIK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan pengendalian hama dan penyakit tanaman cengkeh dengan benar ya. Hama cengkeh ini bermacam-macam. Ada namanya hama penggerek, ada penggerek batang, ada juga penggerek cabang, ada juga penggerek ranting. Nah, itu dia masalah penggerek ya. Penggerek batang, penggerek cabang, dan penggerek ranting. Nah, ini yang lain perusak pucuk, perusak daun, nah itulah kira-kira hama dari tanaman cengkeh. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan, kalau kita mengendalikan penggerek batang bagaimana kira-kira? Nah, kalau penggerek batang itu pemangkasan, wah cengkeh ini tidak dipangkas. Dipangkas Pak, kan misalnya ada yang rusak gitu, udah ada penggerek batangnya di dalam, itu kita pangkas, kita potong kan bisa ini mengurangi. Iya, kalau batangnya yang digerek, kita pangkas batangnya. Habislah dia. Jadi kalau penggerek batang kan ada insektisida, ada yang sistemik, ada yang kontak, ada yang apa lagi racun perut ya. Nah, kalau dia di dalam kita usahakan yang sistemik kan, kita kendalikan dengan ditabur di bawah saja pun sudah dia masuk ke dalam. Nah, ini kita coba dulu yang pertama, penggerek. Hama yang paling merusak dan sering dijumpai menyerang tanaman cengkeh adalah penggerek. Terdapat 3 kelompok hama penggerek pada tanaman cengkeh, yaitu penggerek batang, penggerek cabang, dan penggerek ranting. Nah, kalau di rantingnya yang digerek, apa-apa lah kita pangkas, orang cabangnya rusak, rantingnya rusak. Dan sedikitnya yang kena kan. Nah, di sini penggerek batang, beberapa spesies hama batang yang sering menyerang tanaman cengkeh adalah
Notopeus hemipterus olive. Nah, itu dia yang menyerang di situ ya, di batangnya. Dan sedangkan yang menyerang di cabang, ini ada dua jenis penggeret cabang yang banyak menyerang tanaman cengkeh, adalah Pileborus sp dan Ardella sp. Nah, kalau di cabangnya lebih ringan lagi kan, maksudnya cabangnya dipotong masih bisa, tapi kalau batangnya kan udah habis, dia udah hampir sama dengan yang menanam baru kan, begitu tunas lagi. Dan sekarang yang satu lagi tadi pengerek ranting. Ini yang pengerek ranting yang menyerang tanaman cengkeh adalah Pterocercus mutatus. Nah, ini yang masalah kalau menyebut, kalau dia di yang pengerek ini di batangnya bagaimana kira-kira kita mengendalikan? Yang mudah. Kalau disebut kan mungkin, iya kan? Orang di jalan. Bisa juga kita lihat yang berlubang-lubang itu kita kasih obat insektisida. Nah, kira-kira begitu ya. Ini di sini membahas bakteri hama cengkeh, ada penyeret, perusak pucuk, perusak daun. Nah, kalau di daun masih mungkin disemprot ya, semprot pakai semprotan yang besar itu sampai ke daun dan ke atas. Nah, ini perusak pucuk. Di sini kutu tempur. Fokus dirilis merupakan salah satu jenis hama perusak pucuk tanaman cengkeh sehingga berbentuk butir kecil. Ini benar warna hijau. Kecil ini berwarna hijau dan umum terdapat di permukaan bawah daunnya. Ini di bawahnya. Itu juga memang ukurannya dari bawah. Gejala serangan daun yang terserang hama ini berubah warna dari hijau menjadi kuning, kemudian mengering dan akhirnya gugur. Hama ini dapat menyerang tanaman muda maupun yang produktif. Ini di sini ada di bidangnya. Pengendalian dapat dilakukan dengan memotong ranting yang terserang kemudian membakarnya. Penyemprotan dengan insektisida dapat dilakukan menggunakan Decis 2,5 EC, Marsal Akadon 35 EC, Duracon 500 EC, dan Bestok 50 EC dengan interval 7 sampai 10 hari sekali. Ini kalau daunnya ya. Pengerek pucuk, perusak daun, dan ini kita lanjutkan dengan penyakit. Nah, masalah apa ada lagi kira-kira yang perlu ditanyakan? Halo? Nah, kalau ini yang masalah hama ya, kalau kita menggunakan insektisida itu biasanya 2 cc per liter air. Kalau tangki kita 10 liter, jadi 10 kali 2, jadi 20 cc kan? Nah, itu berarti dari 1,5 sampai 2 cc. Itu dia kalau insektisida. Sekarang kita lanjutkan dengan penyakit. Di sini namanya penyakit BPKC, penyakit CDC, embun jelaga, dan embun jelaga.
Kalau dia penyakit BPKC, penyakit bakteri pembunuh kayu cengkeh, BPKC, penyakit bakteri pembunuh kayu cengkeh. Ini penyakit BPKC merupakan salah satu penyakit yang paling merusak tanaman cengkeh karena dapat menyebabkan kehilangan hasil yang mencapai 10-15%. Penyebabnya adalah bakteri Pseudomonas CCG. Penularan penyakit BPKC dari pohon sakit ke pohon sehat melalui vektor berupa serangga pindola, pupa atau di dalam burung di Sumatera, dan Stelliata di Jawa. Pola penyebaran penyakit ini mengikuti arah angin ya. Kalau ke situ angin, ke situ dia pergi. Maksudnya diterbangkan oleh angin. Itu penularannya. Ini gejalanya, tanaman cengkeh yang terserang penyakit BPKC, daunnya gugur secara mendadak, kemudian ranting-ranting pada kucuk mati. Nah, ini bakteri ini yang sulit itu. Apakah itu yang dimaksudkan jadi batu bujang dulunya atau tidak? Mungkin juga ya. Saya di situ ada pertanyaan, silakan. Halo, ada pertanyaan? Ya Pak. Nah itu di BPKC. Itu kalau kurang jelas silakan dibaca selanjutnya ya. Kita lanjut dengan penyakit CDC. Ini penyakit cacar daun cengkeh atau CDC, cacar daun cengkeh. Jadi kependekannya aja ya itu. Kalau ingat nanti supaya mudah ingat, C cacar di daun cengkeh, C cengkeh saya bilang, cacar daun cengkeh, CDC. Nah, penyakit ini terdapat hampir di semua sentra produksi cengkeh di Indonesia. Penyakit CDC dikategorikan sebagai penyakit utama di samping penyakit BPKC. Itu yang bakteri itu juga tadi ya. Penyakit CDC dapat menyerang tanaman cengkeh mulai dari pembibitan sampai tanaman produksi. Berikut ini beberapa jenis penyakit yang sering menyerang tanaman cengkeh dewasa. Penyebabnya penyakit ini disebabkan oleh ini jamur ya. Jamur Pilostica CGG. Jadi ada bedanya, soalnya tadi bakteri dan sedangkan ini jamur. Itu ada apa dia? Bisa dibedakan bakteri sama jamur kan? Itu loh yang detail itu. Jamur dia miselium. Kalau bakteri dia itu masuk tanaman atau binatang itu bakteri. Coba dulu cari-cari nanti ya, masuk tanaman atau binatang bakteri. Di sini penularan, cara menular penyakit CDC adalah melalui angin dan air hujan atau melalui bibit. Di situ dia penularannya ya. Gejalanya, pengendaliannya, pengendalian penyakit CDC dilakukan secara kimiawi melalui penyemprotan pestisida dengan interval 7-10 hari sekali, sedangkan untuk pencegahan dapat dilakukan 10
sampai 14 hari sekali. Beberapa jenis pengisi yang dapat digunakan antara lain MX200, MX, Belsene MX200 0,2%, Manep Brestan 0,3%, Dipolar 0,2%. Itu pakai virusida. Dan sedangkan yang ketiga adalah embun jelaka. Itu dari masuk penyakitnya. Penyakit ini adalah jamur Capnodin sp yang Limasinus sabonsis. Ini jamur tersebut hidup pada kotoran serangga, fokus berilis atau berilis green atau kutu daun. Ini itu yang menyebabkan jamurnya di kutu kotoran serangga ini ada di daun cengkeh, maka timbullah jamur dia. Pengendaliannya, lapisan hitam pada permukaan daun dapat dihilangkan dengan penyemprotan larutan kapurosirin 1-2%. Untuk mengendalikan kutu daun dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida ya. Sampai di situ ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Ada yang perlu dipertanyakan? Dan ini dari ini pun jangan terlalu terikat sama buku ini ya. Sekarang ini kan musimnya perubahan, baik dari pupuk, ada pupuk organik. Kalau zaman dulu kan pertanian cengkeh kan pertanian organik kan. Tidak ada orang pupuk tanaman cengkeh kan, kalau di kampung-kampung lah terutama. Jadi jangan kita terlalu terikat sama pupuk yang ada yang di muka kita. Coba dipikirkan bagaimana. Jadi supaya subur dia, tapi syarat-syaratnya harus diikuti. Iklimnya kalau begini, bilangnya harus begitu. Kalau syarat tubuhnya kalau banyak berbatu kerikil dia kurang bagus ya, kurang bagus. Itu yang perlu diperhatikan. Tapi masalah pemeliharaannya itu coba diikuti di ilmu yang sekarang ini. Terutama itu dia kan, kalau kita berbicara dia, kita bersemuanya, itu kita rubah, bagus dia, bagaimana kita mendekatkannya, bagaimana kita menurunkannya, kan begitu. Kalau tanaman supaya subur kan bahan organik yang banyak kan, begitu. Ya Pak, banyak organiknya Pak, dan organik Pak. Pak. Kalau unsur HRN yang banyak, daunnya subur nanti kan, bagus harus berimbang juga dia. Dia harus kita perhatikan. Sekarang masih kita lanjutkan ke penanggulangan terpadu hama penyerang cengkeh. Kalau ini di sini ada poin-poinnya, usaha untuk meningkatkan budidaya cengkeh. Itu ada jenis hama penyerang cengkeh kan. Itu yang dikalikan secara terpadu dia. Itu poinnya. Jadi sama penyerang cengkeh, akibat serangan hama penyerang cengkeh, dan pengendaliannya
kita lakukan, dan selanjutnya itu yang perlu kita ketahui secara terpadu ya, berkesinambungan. Dan penggerik kita ada 3 macam tadi ya, penggerik kota, penggerik cabang, dan penggerik ranting. Nah itu yang daun dan digerik namanya itu jamur. Itu yang itu tumbuhnya jamur karena ada kotoran serangga. Jadi ada selanjutnya yang nomor 4, membahas materi masalah panen, pasca panen produksi pestisida botani. Nah, kenapa ini yang jadi pertanyaan? Kenapa dibilang produksi pestisida botani cengkeh? Kenapa produksi pestisida botani namanya? Ini di lapangan dari rumah. Nah ini yang apa lagi kita lanjutkan ya, membahas materi panen. Itu saya tanya tadi pestisida botani, kenapa pestisida botani namanya? Nah kalau daun pestisida daun cengkeh kan itu lebih mudah. Pestisida bunga cengkeh, pestisida buah cengkeh kan lebih itu. Ini tapi di sini dibilangnya produksi pestisida botani. Kalau botani, nah termasuk yang semua ya Pak. bagaimana? Botani kan mencakup batang, daun, Pak. Jadi mencakup semuanya Pak. Ya. Dari akar. Itu mencakup kira-kira semua ya. Itu jadi dan yang botani itu di dalamnya adalah di klasifikasinya, anatominya. Kalau dia anatomi akar ada, anatomi daun ada, anatomi batang ada, anatomi buah ada, kan itu. Morfologi juga. Morfologi biasanya di daun itu yang banyak dibahas ya, morfologi. Tapi di ranting, di akar, morfologi juga namanya. Itu yang termasuk di botani. Jadi dia bisa mencakup semua ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu masalah membahas materi panen. Kalau kita perhatikan di sini panen bila dihitung sejak pembibitan cengkeh gajibar mulai berbunga pada umur 6 sampai 7 tahun. Nah, ini 6 sampai 7 tahun ini mungkin bisa berubah ini. Ya, kalau kita pelihara bagus dia, kita pupuk bagus dia, maka dia biasanya bisa menjadi mungkin lebih cepat. Apa sampai 5 tahun. Ini 6 sampai 7 ini petani yang dia mungkin. Yang perlu kita perhatikan itulah bahan organiknya. Kita usahakan saja di atas 5%. Kenapa rambutnya kok di sisi sama tangan? Halo. Itu dapat winan terakhir. Ya Pak. Kenapa ini kayak ada putaran gitu Pak? Oh, ada yang banyak potong itu dari macam rambut ya. Bukan malu ya. Pada terakhir ini. Dia baru bisa begini kalau walah. Nah itu tadi yang panen 6 sampai 7 ini bisa kita percepat ya. Kelapa sawit sekarang coba sampai 1 tahun di pembibitan, 2,5 tahun kita pelihara sudah berbuah dia di tahun ke
tumbuh kita sampai 3 tahun, 3 tahun setengah udah panen kita. Kan gitu. Ini 6 sampai 7 tahun. Ini bisa di rumah lagi ya. Dan coba diperhatikan. Waktu panen yang tepat. Bunga cengkeh dapat dipanen 6 bulan setelah bakal bunga keluar dengan ditandai mekarnya 1 sampai 2 bunga pada tandan dan berubahnya warna bunga menjadi kuning kemerahan. Jadi kalau ada nanti 1 tandan dia sudah keluar bunganya 1 sampai 2, itulah yang harus dipanen ya. Itu bunga cengkeh. Ini cuma diperhatikan, dibedakan ya. Yang dipanen itu adalah bunga cengkeh, bukan buahnya ya. Kalau buahnya kan besar-besar. Nah, jadi bunganya yang dipanen itu yang dikeringkan. Kalau udah 1, 2 dia berbunga, itu buah yang paling bagus dipanen. Cara pemanennya sebenarnya menggunakan panggang untuk menghindari patahnya percabangan cengkeh. Cara pemetikan yang baik dilakukan dengan menjepit tangkai bunga dengan tangan kiri dan tangan kanan memetik bunga. Dipegang dulu dia baru dipetahkan, itu maksudnya itu ya. 2 tangan. Dari panennya kita bukan di panjang pokoknya, di tangga di luar itu, di tangga di luar pokoknya baru dipanen dari luar. Kan bunga dari cengkeh itu di ujung-ujungnya kan? Iya, di ujungnya. Kematangan bunga cengkeh terdiri atas 3 tingkat, yaitu sebagai berikut. Stadia mafianya, bunga muda dan bunga muda yang masih datar kepalanya. Rampung bunga muda, bunga dengan kepala telah bundar penuh. Dan yang ketiga, stadia peta atau bunga mekar. Itu ada 3 macam ini. Kematangan bunga cengkeh terdiri atas 3 tingkat, yaitu sebagai berikut. Bunga muda itu masih rata dia, bunga muda yang masih datar kepalanya. Sedangkan yang bunga muda kepala telah bundar dia bunganya. Dan yang ketiga bunga mekar. Itu tadi kalau 1 sampai 2 mekar sudah dipanen. Panen ya. Kalau pasca panen itu biasanya bagaimana pengolahan cengkeh? Dia dijemur kan? Panen raya atau panen besar? Coba ya, penanganan bunga cengkeh. Ini ada bermacam-macam. Yang pertama, bunga cengkeh yang akan dijemur dihamparkan pada alas tikar, anyaman bambu atau plastik, atau pada lantai jemur yang diberi alas plastik. Nah, ini dijemur dia ya. Yang kedua, selama proses pengeringan, cengkeh dibolak-balik agar keringnya merata. Cara mengeringkan ya. Yang ketiga, proses pengeringan dianggap selesai apabila warna bunga cengkeh telah berubah menjadi coklat, kemerahan, mengkilat, mudah dipatahkan dengan jari tangan, dan kadar air telah mencapai sekitar 10-12%. Nah, itu ukurannya ya. Itu
namanya pasca panen. Jadi kalau udah bisa dipatahkan, karena kalau pada air limpah kita mengukur ya kita tahu kita kan ada ukurannya memang. Biasanya kalau biasanya kita rokan ke situ dia ada dihaluskan sedikit, kita rokan ke alatnya udah menunduk dia 12% dan 10 sampai 12% kan. Cara mengurukannya tadi itu seperti ada yang plastik, dia gulung. Nah, ini menentukan mutu juga. Itu kalau langsung terus dijemur berbeda mutunya dengan yang dihamparkan dulu di dalam rumah, tidak jemur atau dianginkan dulu. Nanti dia akan yang dijemur menjadi hitam, lebih hitam dari yang dianginkan dulu, kan begitu. Nah, itu perbedaan mutu yang timbul dengan cara mengolahnya. Nah, sampai di situ kira-kira ada pertanyaan? Nah, di sini ada penganeka-ragaman produk. Hasilnya yang paling banyak digunakan adalah bunga green, terutama untuk bahan baku rokok kretek. Namun demikian, hasil cengkeh yang lainnya seperti bunga hasil sortiran gagang dan daun dapat diolah lebih lanjut berupa minyak cengkeh yang diproses melalui penyuntingan atau oleoresin. Itu tadi ya. Nah, pestisida botani ini yang terakhir, waktu kita pun sudah habis. Produksi pestisida nah ini kita lewati saja, masuk saja kita ke formulasi pestisida botanik, bahan dan alat. Ini di sini daun gagang dan bunga cengkeh, air bersih, sabun colek, alat penghapus, alat penghalus, kain saringan halus, batang pengaduk, jerigen dan corong. Proses formulasi sebagai berikut. Yang pertama, daun gagang dan bunga cengkeh sebanyak 5 kg dikeringkan, kemudian ditumbuk halus. Yang kedua, bahan diayak supaya halus dan tambahkan air bersih sebanyak 9 liter pada wadah yang bersih. Selanjutnya tambahkan sabun colek lebih kurang 10 gram, aduk sampai rata. Yang ketiga, biarkan suspensi selama 2 hari, aduk lagi sampai rata. Saring dengan kain saring halus pada wadah yang sudah disiapkan. Yang keempat, sediakan formula pestisida botani sebanyak 10 liter yang siap digunakan. Nah, itu dia. Coba begitu cara membuatnya, tidak payah ya. Jadi yang perlu kita siapkan di sini daun gagang dan bunga cengkeh sebanyak 5 kg. Nah, itu makanya dibilangnya tadi pestisida botani ya. Produksi pestisida botani cengkeh. Ada daunnya, ada gagang pakai tangkai cengkehnya, bunga cengkehnya, ada bunga cengkehnya. Nah, itu daun, gagang, dan bunga cengkeh. Itu ya 5 kg. Itu yang dikeringkan. Kemudian ditumbuk halus.
itu yang dibuat jadi pestisida botani. Begitu kan? Sudah bisa kalian membuatnya. Nah, ini biar kita teruskan. Apa mak? Bambu orang kuliah. Jadi di sini ada cara aplikasi. Formula yang sudah tersedia diambil sebanyak 1 sampai 1,5 liter. Kemudian dituangkan ke dalam alat semprot yang sudah diisi air sebanyak 18,5 sampai 19 liter. Aduk dengan rata lalu disemprotkan bagian tanaman secara rata. Ini biasanya untuk mengendalikan apa itu biasanya? Untuk mengendalikan apa itu? Halo? Iya Pak. Itu mengendalikan apa itu? Sama Pak. Oh, hama pun bisa. Tapi yang biasa yang kecil-kecil ya. Hama kecil. Kalau pestisida untuk mengendalikan apa? Sakit pak. Apa? Serangga pak. Serangga. Serangga pun. Nah. Kalau insektisida? Sakit pak. Insek serangga. Insek serangga. Kalau pestisida? Kalau pestisida jamur. Nah, kalau herbisida? Herbisida gulma Pak. Nah, kalau pestisida? Kipa. Ya, tipe. Ya Pak. Bukan, pestisida itu termasuk di dalamnya fungisida, pestilisida, herbisida, insektisida, dan lain-lain. Itu dia. Kalau pestisida semua ya. Nah, itu makanya disebut pestisida botani dibuatnya. Jadi yang dikendalikannya mungkin bisa jamur, mungkin bisa hama, mungkin bisa kutu, mungkin bisa yang lain-lain ya. Bakteri juga bisa. Nah, kira-kira habis ini ada apa lagi? Habis lah. Kita interview harus. Nah, ada pertanyaan lagi, kira-kira? Pak, izin bertanya Pak. Saya dari Desa Putri Pak, ingin bertanya. Pak, kalau untuk penanaman cengkeh ini Pak, bagusnya dia kita pakai bibitnya atau langsung dari batangnya kita setek Pak? Oh, biasanya pakai bibitnya. Jadi ini betul-betul dipilih jenisnya jenis jatibar, sikbotho atau sikuti. Diambil dari pohon yang sudah matang, yang sudah pantas diambil, dibibitkan, biasanya dari bibit ya. Kalau dicangkul jarang cengkeh. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Yang lain? Ini pemeliharaannya sama aja dengan tanaman yang lain ya. Apa bedanya kira-kira?
Nah, nanti coba kalau cengkeh banyak kita gunakan bukunya Tim Karya Tani Mandiri Pedoman Bertanam Cengkeh, itu Sri Budidaya Tanaman, keluaran 2010 ya kan? Jadi udah terlalu banyak dipikirkan. Tapi yang begini kalau kita bisa memelihara tanaman cengkeh itu lebih bagus, mungkin akan lebih cepat dia berbuahnya. Yang perlu diperhatikan kalau kita mau bertanam itu apa-apa? Yang paling penting bibitnya ya, bibitnya beli sampai bibit, apa lagi? Media tanam Pak, tanamnya, lahannya Pak, lahan sesuai syarat tubuh ya, jangan pula nanti apa namanya itu, kita tanam tanaman kemiri di pinggir pantai, itu tidak bagus dia, ada daerahnya. Atau ini cengkeh ini juga ada daerahnya. Kalau dia tanaman cengkehnya tanaman dataran rendah, itu di dataran rendah kita buat. Kalau dia di pegunungan, biasanya kalau masalah tubuh itu juga, tapi hasilnya kurang memuaskan. Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Nah, ini kalau dari referensi kita udah ada di yang disampaikan Agraris Kadisius 2010, Tim Karya Tani Mandiri 2010, Perubahan Air 2004, Sundanto 2007. Itu sudah dua-duanya di situ ya, ada tanaman cengkeh, ada tanaman pala. Sudah itu selanjutnya di kita juga yang bahan yang disampaikan. Perhatikan juga diagram analisis pembelajaran mata kuliah teknologi produksi tanaman perkebunan rempah. Yang pertama mengenal tanaman cengkeh di PP-nya, syarat tumbuh dan teknik budidaya, pengendalian hama dan penyakit, penanganan panen dan pasca panen, pembibitan tanaman pala secara generatif dan vegetatif, teknik budidaya dan hama penyakit pala, panen pasca panen dan kegunaan pala. Nah itu dia. Nah itu selanjutnya supaya lebih matangnya CMK mata kuliah teknologi produksi tanaman perkebunan rempah. Di sini mahasiswa mampu memahami petani, teknologi syarat tubuh, membuat pembibitan cengkeh atau pala, menjelaskan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman cengkeh dan pala, dan menjelaskan pengendalian hama penyakit serta mampu menjelaskan pemanenan, penanganan panen cengkeh dan pala. Nah, tapi tidak kalah pentingnya tadi apa itu capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan coba diperhatikan juga nanti ya, sikap, keterampilan umum, capaian pembelajaran keterampilan khusus, dan capaian pembelajaran pengetahuan. Nah, pengetahuannya untuk kita sendiri, kalau sikap itu menunjukkan
bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Itu yang di orang kita ya, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berhadapan berdasarkan Pancasila. Itu bukan kehidupan. Kalau ada kita di situ, kita yang orang, kalau ditanamkan dalam tanaman cekah itu apa yang perlu diperhatikan dibilangnya. Kita bilang betul-betul perhatikan bibitnya yang bagus juga. Dan itu kan udah bagus, kita itu kan dilihat orang kan. Kalau cuma ngomong aja. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di situ. Siapa yang pembelajaran lulusan itu betul-betul diperhatikan ya? Ya Pak. Ya Pak. Jadi kalau ujiannya nanti dari ibu sama ibu Nurina aja, atau orang itu mungkin ada di KPM sedikit dari sini apa aja. Kalau begitu udah kita cukupkan sampai di situ. Saya ucapkan sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang luar biasa.